apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Jelas, Xuan Huang tidak berbohong kepada Xiaoyan. Setelah klan Ponit pergi, aura Xuan Huang yang dulu kuat langsung melemah, dan bercak-bercak merah muda muncul di sisik naganya. Kemudian racun itu menyebar dengan cepat, membuatnya mustahil untuk terus bertarung. Namun upaya Xiaoyan untuk menyusup ke klan Ponit terlalu beresiko dengan kekuatannya saat ini. Bagaimanapun, dia tidak memiliki cukup pengetahuan tentang dunia gunung dan lautan. Jadi akan lebih baik jika Xuan Huang menemaninya. Lagi pula, meskipun dari fragmen ingatan Tian Lolan, Xiaoyan dapat mengetahui secara kasar situasi yang dihadapi Raja Tiansang. Tetapi Xiaoyan tidak tahu apa yang terjadi dia di atas altar. Dan situasinya mungkin lebih rumit dari yang Xiaoyan bayangkan. Pada saat ini, Xuan Huang dan Xiaoyan segera kembali ke benua asal naga di bawah pengawalan klan naga. Dan sarang klan naga terletak di pegunungan. Tidak seperti ras manusia yang memiliki struktur rumit. Karena mereka kebanyakan menggunakan gua menjadi sarang yang berfungsi sebagai tempat tinggal. Namun skalanya masih cukup mengerikan. Seolah-olah pegunungan yang dihuni oleh klan naga luasnya tak terbatas. Dan jumlah naga bahkan lebih mencengangkan. Karena ketika Xuan Huang kembali, auman naga yang mekakkan telinga dan tak terhitung jumlahnya, naga datang menyambutnya. Tapi karena Xiaoyan belum pernah melihat naga sebanyak itu sebelumnya, dia juga cukup terkejut dengan pemandangan itu. Setelah kembali ke klan naga, Xuan Huang tidak perlu khawatir lagi. Kemudian dia dan Xiaoyan langsung pergi ke puncak gunung tertinggi, tempat sarang naganya berada. Setelah itu, Xuan Huang ambruk di dalam sarang karena bercak-bercak merah muda di tubuhnya menyebar dengan cepat. Di bawah bercak merah muda itu juga terdapat bercak hitam yang tumbuh darinya. Racun macam apa ini? Xiaoyan sedikit mengernyit saat melihat kondisi Xuan Huang. Meskipun Xiaoyan belum banyak mempelajari racun, tetapi fakta bahwa Xuan Huang bahkan tak mampu menahannya, itu sudah menunjukkan betapa dahsyatnya racun itu. Bukankah saya pernah bercerita kepada Anda tentang bunga-bunga hitam yang tak terhitung jumlahnya yang tumbuh di dunia gunung dan lautan? Dan racun ini muncul dari bunga merah muda tersebut. Jadi saya tidak tahu racun apa itu. Racun itu telah lama bersembunyi di dalam tubuh saya. Dan begitu saya menggunakan kekuatan saya, racun itu akan meletus. Xuan Huang bergumam dengan lemah. Dia terus-menerus mengurangi ki dan darahnya untuk memperlambat penyebaran racun. Apakah tidak ada alkemis di dunia gunung dan lautan? Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Dulu ada alkemis di antara umat manusia, tetapi setelah perang itu umat manusia hampir musnah. Lagi pula dunia gunung dan lautan tidak bergantung pada ramuan. Kata Xuan Huang dengan menyesal. Bahkan sekarang dia tampak berusaha menghilangkan racun itu dengan kekuatannya sendiri. Kelemahan tubuh abadi adalah takut pada racun. Lagi pula racun ini sangat kuat. Jika Anda menggunakan ki dan darah Anda sendiri untuk melawannya, kemungkinan besar hanya akan menjadi bumerang. Bahkan pil penawar yang saya miliki pun tak mampu menghilangkan racun ini. Xiaoyan berbicara perlahan. Saudara Xiaoyan, tidak apa-apa. Jika saya, Xuan Huang, tak mampu bertahan dari musibah ini, itu sudah ditakdirkan. Kata Xuan Huang dengan suara yang dalam, seolah-olah dia menjalani hidupnya dengan sangat ringan, tanpa keterikatan apapun. Pada saat ini, tatapan Xuan Huang kembali tertuju pada Long Yi, dan ia melanjutkan. Saudara Xiaoyan, apakah dia Dewa 9 Yin Dunia Sensi? Iya, jawab Xiaoyan singkat. Meskipun Xuan Huang telah lama mengetahui identitas Long Yi, tapi sekarang dia tidak tahu berapa lama lagi ia bisa bertahan. Meskipun dia tidak takut mati, tetapi dia juga harus menemukan jalan keluar dari dunia Sanhe. Ya, tetapi ia masih perlu berkembang, karena kekuatannya masih jauh dari cukup untuk mengemban tanggung jawab sebagai Raja Dunia Sanhe yang baru. Kali ini Xiaoyan tidak menyangkalnya, mengangguk dan mengakui identitas Long Yi.
Tidak apa-apa, jika saya tidak terluka, saya bisa menerimanya sebagai murid saya dan mengajarinya kekuatan klan naga. Dan tidak akan butuh waktu lama baginya melampaui saya dalam segala hal. Xuan Huang menarik nafas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Tapi situasinya telah berubah sekarang. Jika saya binasa, garis keturunan Yu Jiuyun tidak akan berguna. Saudara Xiaoyan harus ingat, Anda tidak boleh mengungkapkan identitasnya selama berasal di dunia pegunungan dan lautan. Xuan Huang benar-benar menyerah saat itu. Dia pernah terobsesi mencari raja baru untuk Sanhe, tetapi ia tahu jika dia binasa, dia akan ditinggalkan tanpa perlindungan. Dan garis keturunan Yu Jiuyun tidak akan dapat berkembang. Setelah Xuan Huang selesai berbicara, bercak-bercak merah muda itu masih menyebar dengan cepat. Dan jika racunnya tidak dibendung, maka nyawa Xuan Huang dalam bahaya. Dalam situasi ini, satu-satunya cara untuk mendapatkan resep penawar yang lebih baik adalah dengan menghubungi nomor 7. Jelas Xuan juga mengerti, jika dia tidak bertindak untuk menyelamatkan Xuan Huang, mungkin akan sulit menyelamatkan Raja Tiansang. Jadi dengan tegas, Xuan segera mengeluarkan slip Giok Suyu dan meminta formulir ramuan kepada nomor 7. Dan di alam dewa kekacauan, Xuan memberitahu nomor 7 tentang situasinya saat ini. Saya memang punya banyak resep penawar racun, bahkan beberapa di antaranya berkualitas tinggi. Namun saya telah meneliti bunga hitam ini sejak tiba di sini, dan racunnya tidak mudah disembuhkan. Baiklah, saya akan datang sendiri ke klan naga, kata 7. Seolah-olah dia bersedia mengungkapkan dirinya. Lagi pula, dia tidak terlalu tertutup sejak awal. Hanya saja saat itu Xiaoyan belum mencapai keabadian dewa, jadi Xiaoyan tidak berani menunjukkan wajahnya. Tapi sekarang kekuatan Xiaoyan telah meroket. Meski masih belum cukup kuat, tapi kecakapan bertarungnya tak diragukan lagi, telah menempatkannya di antara yang terkuat di 9 alam. Setelah menerima jawaban nomor 7, jiwa Xiaoyan meninggalkan selip Giok Suyu, dan begitu ia membuka mata, ia melihat sosok merah emas yang menatapnya sambil meraung. Bahkan sebelum Xiaoyan sempat bereaksi, sosok itu membuka mulutnya dan menyemburkan api merah kemasan. Namun Xiaoyan hanya melambaikan tangannya dan nyala api yang menyapu ke arahnya tak mampu mendekat. Macan tutul, jangan kasar! Teriak Xuan Huang dan naga api kecil itu mundur bersandar di tubuh Xuan Huang, menggosok-gosokkan kepalanya dengan kuat. Dilong emas merah? Tanya Xiaoyan, tapi ini hanya berspekulasinya. Itu telur naga yang Anda berikan pada saya, dan dia memiliki garis keturunan yang sama dengan Raja Naga terdahulu. Jadi pertumbuhannya di masa depan tak terbatas. Hanya saja situasi di dunia Sanhe sedang berbahaya saat ini. Jika saya tidak bisa selamat dari bencana ini, Anda harus membawanya pergi. Xuan Huang berkata perlahan, yang membuat macan tutul itu melompat-lompat. Karena Xuan Huang berbicara bahasa manusia yang menunjukkan dia belum mengembangkan kecerdasan apapun dan sama sekali tidak mengerti bahasa manusia. Tapi dia memiliki sifat yang agak nakal. Ketika dia dewasa, dia pasti akan menjadi penolong yang baik untuk Anda. Xuan Huang berjanji. Xiaoyan menatap naga emas merah tua itu dengan senyum di wajahnya. Bagaimanapun ia telah memenuhi permintaan senior Lan Feng. Dulu, Lan Feng menamainya Sisi, nama yang sangat lembut. Tetapi sekarang, setelah kelahirannya kembali, nama naga itu terasa lebih cocok. Karena Xuan Huang menamainya macan tutul. Ia melompat-lompat lalu menghilang. Kemudian sebuah ledakan terdengar tak jauh dari sana, dan beberapa naga menangkapnya. Setelah dipukuli, mereka kembali ke sisi Xuan Huang. 7. Kemarilah. Kalau Anda punya resep dan bahan obatnya, saya akan membuatkan saudara Xuan Huang penawarnya, kata Xuan sambil tersenyum. Apakah 7 juga ada di dunia gunung dan lautan? Tanya Xuan Huang. Namun Xuan hanya mengangguk, dan tak lama kemudian sebuah retakan di kampan muncul tepat di atas sarang naga. Seekor bango putih kurus bertopi jerami terbang keluar dari retakan itu. Kemudian dia melihat ke bawah dan melihat Xiaoyan dan Xuan Huang yang mendongak secara bersamaan. 9 dan 6. Sebuah suara tajam terdengar.
Tapi Sioyen tak pernah menyangka bahwa Tuju sebenarnya seekor bangau dan penampilannya agak menyedihkan. Sioyen, Xuan Huang, keduanya menyebutkan nama asli mereka. Coba saya lihat, racun macam apa ini? Setelah menjelajahi semua alam dan belum pernah melihat racun seperti ini sebelumnya. Saya khawatir racun ini bukan dari 9 alam atau mungkin diciptakan oleh ahli racun tingkat atas. Dan untuk menghancurkan racun ini, kita perlu menggunakan kekuatan aturan untuk menghancurkan aturan racunnya. Saat Tuju berbicara, dia pelan turun, berjalan ke arah Xuan Huang dan mengeluarkan kristal besar. Kemudian kristal itu memperbesar bercak merah muda di tubuh Xuan Huang tanpa batas. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.